أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah tetap semangat ya. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, tanpa terasa nih ya, umi-umiku di rumah saat ini mungkin masih semangat membuat buat bukaan puasanya ya. Tinggal berapa hari lagi, mudah-mudahan barokah ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang tabarruj dan alhamdulillahirrabbilalamin kita sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini aku masih gregetan masalah tabarrujnya Ustaz. Iya. Iya, karena gini. Tadi mungkin kita baru sikapi dari sisi wanita. Nah, sebelum kita masuk ke tips supaya kita terhindar dari tabarruj, kira-kira apa sih istilahnya? Kadang-kadang nggak balance kalau misalnya wanita terus, sementara laki-laki ada nggak sih tabarrujnya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, yang sedang bersiap-siap ya menyambut buka puasa dari rumah masing-masing. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dua guru kita sudah menjelaskan tentang bahayanya tabarruj. Arti tabarruj apa? Bersolek, berhias yang berlebih-lebihan dan tidak proporsional, tidak pada tempatnya. Ya, maka Islam ini kan mengajarkan satu keadilan, keseimbangan. Kita menempatkan masalah berhias perempuan dan laki-laki itu ada pada tempatnya. Ya, suami ya senang kalau melihat istrinya bersolek, berhias, berdandan, itu tanda bahwasanya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tanda wanita yang saleh idza ya nazarta ilaiha sarratka. Kalau kamu pandangi istrimu itu, ya dia penampilannya menyenangkan, menggembirakan, bikin seger mata, kira-kira begitu ya. Jangan tampil di rumah perempuan istri ini kucel, dekil, bau ya. Udah gitu mending baunya kalau keringat doang. Iya, bau apa namanya tuh? Iya, minyak angin. Masya Allah. Padahal masih muda. Subhanallah. Kalau yang udah tua mungkin bisa dimaklumi sama bapak-bapak ya. Tapi ini jangan sampai. Tapi kalau keluar rumah luar biasa. Ya, tabarruj, berlebih-lebihan.
bersolek, berdandan, ya itu apa namanya bedaknya bisa tebalnya 2 cm. Tebal banget guru. Auzubillah min zalik ya. Nah, dalam Islam juga larangan tabarruj ini sebenarnya itu seimbang. Bagi laki-laki, boleh nggak laki-laki berhias? Boleh, tapi buat istrinya. Nah, contoh dari siapa? Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ardah. Ketika beliau ditanya ya oleh para sahabatnya ketika keluar rumah, tumben, wahai Ibnu Abbas, kenapa engkau kelihatan ya apa namanya sangat parlente, sangat wangi, sangat menyegarkan. Iya, saya ini di rumah dengan istri itu saya selalu terbiasa berhias diri, bersolek untuk istri saya. Allahumma shalli Muhammad. Ya, jadi jangan cuma laki-laki ini maunya tampil di luar rumah fix, ya prima, ya ganteng, wangi. dia apa namanya apa kadang-kadang dia pakai rambut, ya kemudian dia bersihin mukanya. Subhanallah, sekarang ya di zaman modern sekarang ini pemirsa yang dirahmati Allah, ini industri kosmetik kecantikan bukan cuma buat perempuan aja. Benar. Laki-laki juga banyak. No, contoh ya industri apa itu kecantikan yang dari negara negara sebelah deh. Ya kan? Itu yang tampil jadi apa namanya iklannya atau jadi contohnya itu rata-rata laki-laki. Kita sampai nggak bisa bedain bos. Ini laki-laki apa perempuan nih, mulus mukanya. Laki-laki glowing juga sekarang guru. Glowing, masya Allah. Iya, kalau untuk istrinya dia bersolek, berhias di rumah, ya pakai pakaian wangi, pakai baju yang bagus, ya kemudian tampil dengan gagah, itu bagus. Ini sunnah dari Rasulullah SAW, karena Nabi juga ketika di rumah, ya bukan hanya minta dilayani oleh istrinya, tapi beliau juga sebagai kepala rumah tangga, beliau membantu tugas-tugas istrinya. Ya, istrinya masak dibantuin. Ya, istrinya menjahit, beliau bantu jahit. Kalau istrinya sakit, nggak bisa melaksanakan fungsi dalam rumah tangga, beliau sendiri yang kerjakan, menjahit, menambal, ya baju, menyulam dan sebagainya, termasuk menyiapkan makanan. Ini yang namanya laki-laki nggak boleh sombong, nggak boleh egois. Ini semua tugas perempuan itu sumur, dapur, kasur. Ya nggak bisa begitu, subhanallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu di sini kita juga dilarang berlebih-lebihan. Wala tusrifu. Tadi yang dibaca ayat itu kan boleh, bahkan dianjurkan oleh agama kita ini, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Berhias menuju masjid, oke. Mau sholat Jumat di luar corona, mantap. Ya, kita pakai pakaian terbaik, wangi-wangian yang terbaik. Pakai merek apa? Wangian, parfum. Jangan disebutin guru. Jangan disebutin katanya, nanti iklan. Iya. Ya, terbaik kita pakai. Jangan yang dipakai ke masjid ya minyak wangi yang ya harganya cuma goceng. Ya Allah. Ya sayang banget. Wanginya giliran ke kantor, giliran ke meeting, ya ketemu dengan partner, ketemu dengan rekan, itu pakai pakaian parfum yang harganya jutaan rupiah. Tapi kalau ke masjid ya dianggap sepele. Nauzubillah min zalik. Boleh, kita ke masjid justru harus tampil prima, karena di situ berkumpul kaum muslimin. Subhanallah, ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini juga seimbang. Laki-laki di luar rumah juga jangan sampai menimbulkan fitnah. Itu dia guru. Fitnah buat perempuan. Sekarang bukan cuma perempuan jadi fitnah buat laki-laki, bos. Ya, laki-laki juga bisa jadi fitnah buat perempuan. Ya, kalau perempuan lewat atau deket cowok yang glowing kan ada sernya juga. Iya. Itu laki tebar pesona juga lagi. Subhanallah. Kemudian ini bisa menimbulkan fitnah. Nah, disinilah pentingnya kita memaknai ajaran Islam itu dalam semua hal. Wala tusrifu, wala ta'tadu, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak suka orang-orang yang berbuat melampaui batas. Nauzubillah min zalik. Nah, kalau kita bicara tips, ya tips bagaimana kita menjauhi tabarruj. Subhanallah, disinilah pentingnya kita sebagai suami atau sebagai istri ini saling mengingatkan pasangan kita
masing-masing. Termasuk kategori apa kata Rasulullah SAW, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, ya kan? Hendaklah kalian itu beramar ma'ruf. Artinya apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Wala ta'turunna 'alal haqqi atran. Kemudian kalian harus membawa ini semua ini masuk ke dalam relnya, ya, untuk supaya kita mengikuti garis kebenaran dari ajaran agama Islam ini. Kalau tidak, maka Allah akan mengazab kalian. Nah, artinya apa? Suami istri harus saling mengingatkan. Ya, suami ingatkan istri, "Neng, lu keluar dandan keren amat, heboh amat, hebring amat, ya. Pas di rumah kok enggak begitu." Nah, ini kita saling mengingatkan. Boleh negor gitu ya guru? Boleh negor. Nah, ini haknya suami, kewajiban suami. Takutnya dia lupa ya, sebagai kepala rumah tangga, ya kan. Kemudian juga dia sebagai apa yang disebut di situ sebagai apa? Ra'in. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Semua kalian itu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin dia akan ditanya, dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi orang-orang yang dia pimpin. Termasuk suami mimpin istrinya. Subhanallah. Termasuk juga tidak mengurangi derajat suami kalau istrinya itu juga mengingatkan. Tapi semua tentu dilakukan dengan cara yang ma'ruf, ya. Suami mengingatkan istri dengan cara yang baik-baik, tanpa harus membuat hatinya terluka, atau tidak harus dia mencak-mencak atau marah-marah apalagi sambil lempar gelas, nggak perlu, ya kan. Kita bisa bicara baik-baik. Istri ketika mengingatkan suami juga sama, pemirsa yang dirahmati Allah. Dia harus dengan adab, dengan kesantunan, saling mengisi, karena ini perintah Allah. Ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ini berlaku dalam urusan rumah tangga, bukan hanya dalam perkara-perkara sosial kemasyarakatan. Kadang-kadang kita bawa ayat amar ma'ruf nahi mungkar ini dalam urusan masyarakat, urusan negara. Wah, ibaratnya kritik kepada pemerintah, kepada penguasa. Iya benar, salah satunya itu. Tapi juga dalam keluarga masuk ini ayat. Ya, jadi jangan salah kita menempatkan. Termasuk firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayah yang baik harus melindungi anggota keluarganya, termasuk anak-anaknya. Kalau bapak di rumah pemirsa punya anak perawan, ya kan, punya ABG, punya anak remaja, laki-laki maupun perempuan. Sekarang jangan kita bedakan, oh kita harus jaga betul nih anak perempuan kita. Enggak juga, laki-laki anak juga harus kita jaga, harus kita protek. Kenapa? Fitnahnya banyak sekarang, LGBT udah banyak. Ya kan, pergaulan bebas banyak, bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga jadi sasaran, jadi target. Maka di sini pentingnya keharmonisan ibu, ayah, ya, dengan anak-anak, semua itu kita harus saling apa? Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan cara apa? Yang ma'ruf, ngingetinnya. Jangan bapak ini ya di rumah itu hanya marah-marah. Jangan marah-marah. Kalau ngingetin anak, ngingetin istri itu jangan pakai cara marah. Marah itu caranya setan. Benar. Maka kita mengingatkan anak kita, istri kita, atau sebaliknya mengingatkan suami dan anak-anak kita itu dengan cara-cara yang ma'ruf, ya, dengan cara-cara yang menarik. Ya, jadi ayah, jadi ibu itu harus apa? Harus menyenangkan di rumah supaya anak ini taat, patuh. Banyak anak nggak patuh sama orang tua, bahkan dia berani menentang orang tuanya. Kenapa? Karena pendekatan kita yang salah. Kadang-kadang orang tua pakai pendekatan ayatnya ku anfusakum wa ahlikum naro doang. Iya, pokoknya Pak Ustadz kalau anak saya terlambat sholat, udah azan masih main, masih nonton, udah ya bawaannya marah-marah aja. Enggak begitu. Cara kita melakukan pendekatan tarbiyah, pendidikan kepada anak-anak kita ini dengan cara apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang dibenarkan oleh agama kita supaya ya mereka tidak lari dari kita. Bahaya kalau anak lari dari ayah, dia akan mencari figur
ya, yang bisa melindungi dia bisa jatuh ke dalam pelukan laki-laki lain. Lain ya Allah. Nauzubillah min zalik. Wallahu alam bissawab. Baik, Masya Allah, terima kasih ilmunya guru. Ya, kalau ngomongin tabaruj ini memang luas sekali ya. Kalau misalnya kita mau jabarkan sangat luas sekali dan banyak sekali ilmunya ya. Baik, satu hal yang mungkin tadi Ari garis bawahi, jangan marah. Ya, ini kalau misalnya kita marah maka akan ada setan di dalam situ ya. Jadi kalaupun marah akan jadi penyakit buat diri kita yang marah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al Habib Muhammad Syahab. Dan subtema kita adalah berlebihannya kaum jahiliyah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.